Halo teman-teman, perkenalkan saya Vina. Dalam pendakian gunung tidak terlepas dari kegiatan navigasi darat. Apa itu navigasi darat? Navigasi darat adalah titik penentuan posisi dan arah perjalanan kita, baik dari medan sebenarnya maupun dalam peta. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan navigasi darat, apalagi di zaman serba digital seperti ini, di mana navigasi darat biasanya kita gunakan sehari-hari seperti mencari jalan, share lokasi, bahkan memesan makanan melalui ojek online. Namun pertanyaannya, bagaimana kalau di gunung hutan, di lokasi yang tanpa sinyal? Nah, kita akan sedikit sharing tentang bagaimana mempelajari navigasi darat terkhusus dalam medan gunung hutan. Untuk mempelajari navigasi darat, kami akan membagi beberapa part diantaranya. Part yang pertama, mempelajari pengenalan peta. Lalu part yang kedua, mempelajari pengenalan kompas serta alat dukung navigasi lainnya. Part yang ketiga, mengenal teknik peta kompas. Lalu part yang keempat, membuat perencanaan jalur lintasan. Peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi, baik sebagian ataupun seluruhnya, pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Untuk navigasi darat, kita bisa menggunakan peta topografi dengan koordinat geografis. Peta topografi memetakan tempat-tempat di permukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut, menjadi bentuk garis-garis kontur yang dimana satu garis kontur mewakili harga dari satu ketinggian. Bagian-bagian peta. Judul peta. Judul peta berfungsi memberikan informasi yang menunjukkan daerah yang digambar dalam peta. Biasanya terletak di bagian atas peta. Penentuan nama judul tiap lembar peta biasanya diambil dari nama kota yang paling dominan pada lembar peta yang bersangkutan. Nomor peta. Nomor peta dibuat untuk memudahkan pencarian pada indeks peta. Koordinat peta. Koordinat peta merupakan kedudukan suatu titik lokasi atau posisi pada peta yang digunakan pada peta topografi terbitan Badan Informasi Geospasial menggunakan koordinat geografis dengan satuan derajat, menit, detik. Contohnya, ketika kita membaca bagian koordinat garis bujur seperti ini. Cara membacanya adalah 110 derajat, 10 menit, 10 detik bujur timur. Begitupun untuk garis lintang. Koordinat lintang dan bujur ada terletak di sisi atas dan samping peta, bersamaan dengan letak garisnya. Untuk koordinat bujur terletak di sisi atas peta. Sedangkan koordinat lintang berada di sisi kanan atau kiri peta.
Hati-hati jangan sampai tertukar. Membaca koordinat. Yang pertama, pahami mana garis bujur dan mana garis lintang. Lalu yang kedua, pahami besaran angkanya. Biasanya, perbedaan garis bujur atau lintang yang ada di peta itu per 30 detik. Arah besarannya ke kanan atau ke arah timur. Karena secara geografis, letak Indonesia berada di timur. Sedangkan untuk garis lintang, wilayah Indonesia terbagi menjadi dua, yakni lintang utara dan lintang selatan. Karena peta yang kita punya adalah wilayah Jawa, maka yang kita pakai adalah lintang selatan. Untuk besarannya, lintang selatan mengarah ke arah bawah atau mengarah ke selatan. Pertemuan atau perpotongan garis bujur dan lintang yang membentuk kotak biasanya kita kenal dengan karvak. Untuk mengaplikasikan koordinat ke dalam peta ataupun menentukan koordinat sebuah titik di peta, kita membutuhkan alat bantu yakni rumer atau gratikul. Langkah-langkah membaca koordinat. Untuk mengetahui koordinat suatu titik di dalam peta, yang akan kita lakukan adalah contoh, berapakah koordinat dari puncak Gunung Asepan pada peta? Yang pertama, siapkan peta, rumer, dan alat tulis dan kertas kosong. Kita cross area yang ingin kita plotting dengan menggunakan pensil agar bisa dihapus. Lalu letakkan ujung atau sudut rumer pada titik tersebut. Tinggal kita hitung saja menit detiknya. Kita hanya tinggal menambahkan detiknya. Jadi, koordinat titik puncak Gunung Asepan adalah 105 derajat, 55 menit, 46 detik bujur timur, lalu 6 derajat, 17 menit, 46 detik lintang selatan. Kontur. Kontur merupakan garis hayal yang menghubungkan titik-titik berketinggian sama dari muka laut. Adapun sifat-sifat kontur yakni yang pertama, satu garis kontur mewakili satu ketinggian. Lalu yang kedua, garis kontur tidak akan putus atau bercabang. Yang ketiga, garis kontur satu dengan yang lainnya tidak akan saling berpotongan. Lalu yang keempat, garis kontur rapat menunjukkan keadaan permukaan tanah yang terjal. Lalu yang kelima, garis kontur renggang merupakan keadaan permukaan tanah yang landai. Selain itu, teman-teman juga bisa membedakan mana punggungan, mana lembahan dengan melihat garis kontur. Garis kontur membentuk huruf U dengan menjauhi puncak itu merupakan punggungan. Sedangkan garis kontur membentuk huruf V dengan mendekati puncak itu merupakan lembahan. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak horizontal di lapangan atau jarak sebenarnya. Contohnya, peta yang kita gunakan saat ini merupakan skala 1 berbanding 25.000.
yang berarti jarak 1 cm pada peta sama dengan 25.000 cm pada jarak di medan sebenarnya. Atau bisa kita cari dengan menggunakan rumus. Jarak pada peta dikali skala, lalu hasilnya dibagi 100 untuk mengubah satuan cm menjadi meter. Contoh soal, jarak titik A ke B adalah 4 cm. Berapakah jarak sebenarnya? 4 cm dikali 25.000 sama dengan 100.000 cm menggunakan satuan cm. Kalau kita rubah menjadi satuan meter, menjadi 1000 meter atau 1 km. Tahun peta. Pada peta topografi terdapat keterangan tentang tahun pembuatan peta tersebut. Semakin baru tahun pembuatannya, maka data yang disajikan akan semakin akurat. Legenda peta. Legenda peta merupakan sebuah daftar tabel atau simbol-simbol atau tanda-tanda konvensional yang digunakan di dalam peta. Di dalam penggunaan legenda juga terdapat warna dan deskripsi. Yang terpenting dalam bernavigasi adalah mampu mengimajinasikan peta, yaitu membaca peta dan membayangkan keadaan medan sebenarnya.